nomor 2. Soal nomor 2 itu menentukan standar deviasi. Menentukan standar deviasi itu kita singkat dengan S. Standar deviasi itu S. S sama dengan rumusnya akar dari sigma Fi dikali Xi min X bar pangkat 2 per sigma Fi. Nah, itu rumus untuk S atau standar deviasi. Nah, selanjutnya kita cari Xi-nya. Xi itu apa itu Xi? Xi itu nilai tengah. Nilai tengah dari interval kelas yang kita punya. Itu dari 67 sampai 70. Jumlahkan antara 67 dengan 70 itu hasilnya berapa? Kita bagi 2. Itulah nilai tengahnya. Oke, 67 sampai 70 itu nilai tengahnya berapa? 67 ditambah 70 itu 137. 137 itu nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya 68,5. 68,5. Oke, 68,5. Lanjut, 71 dikurang 74. Maksud saya 71 sampai 74 sama, jalannya sama. Itu nilainya, caranya kita jumlahkan 71 ditambah 74. Nah, kita bagi 2, itulah nilai tengahnya. Oke, di sini sudah saya hitung sebelumnya. Itu ada 72,5, 76,5. Tetap sama ya, caranya tetap sama seperti yang tadi. Jumlahkan kedua angkanya, kita bagi 2. Maka dapatlah hasil yang saya tulis ini. 80,5. Terus 84,5. 88,5. Oke, itu untuk menentukan Xi. Selanjutnya Fi dikali Xi. Fi itu frekuensi yang kita punya. Nah, kita kalikan dengan si Xi. Itu berapa? 3 dikali 68,5 itu hasilnya 205,5. Nah, 7 dikali 72,5 itu hasilnya ada 507,5. Ini sudah saya hitung sebelumnya ya, jadi kemungkinan akan benar karena dihitung pakai kalkulator. Nah, ini untuk yang kelas ketiga itu dikali 1 berarti tetap 76,5. Ini dikali 6. 6 kali 8 48 berarti 8 50. 48 berarti 50. 500 berapa? 80,5 dikali 6 itu hasilnya 483. Oke, 483. Selanjutnya 84,5 dikali 2 itu 169. Benar? Ini tetap 88,5. Oke, setelah itu Xi dikurang X bar. X bar itu apa sih? X bar itu sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, yaitu rata-rata. Bagaimana mencari rata-rata untuk data kelompok? Karena berhubungan ini adalah data kelompok. Jadi kita mencari X barnya itu X barnya si data kelompok. Oke, kita tulis saja di sini X bar. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma F. Nih, sigma F. Nah, oke, sudah. Kita hitung sigma Fi. Sigma Fi berarti ini ya jumlahnya di sini. Itu jumlahnya ada 1530. 1530
jumlah total keseluruhan. Jadi 1530 itu kita bagi dengan frekuensi keseluruhannya, itu ada 20. Coret. Hasilnya itu berapa? 76,5. Benar 76,5? Ya, oke, 76,5. Selanjutnya kita akan mencari XI dikurang X barnya. Nah, XI dikurang X bar berarti si XI dulu ya. Si XI dikurang dengan X bar. Nah, 68,5 dikurang dengan 76,5. Berapa tuh? 68,5 dikurang 76,5. Minus ya? Ya, minus berarti min berapa? Min 8. Oke, setelah itu 72,5 dikurang 76,5 itu min juga minus min 4. 76,5 dikurang 76,5 itu 0. 80,5 dikurang 76,5 itu hasilnya 4. 84,5 dikurang 76,5 itu hasilnya ada 8. Oke, 8. Benar 8? 84 dikurang 76. Ya, 8. Positif 8. 88,5 dikurang dengan 76,5. 76 12. Benar 12? Oke. 12. Oke, setelah itu kita mencari XI min X bar pangkat 2. Nah, tinggal kita kuadratkan saja yang ini. Mudah kan? Karena kita sudah dapat XI min X barnya. Jadi tinggal kita pangkat 2-kan. Nah, min 8 pangkat 2 itu hasilnya positif. Karena min 8 dikali min 8. Min kali min itu positif hasilnya. 8 kali 8 64. Min 4 kali min 4 itu 16. 0 kali 0 itu 0. 4 kali 4 16. 64. 144. Oke, sudah dapat XI min X bar pangkat 2. Kita cari lagi FI dikali XI min X bar pangkat 2. Tinggal kita kalikan dengan si FI yang kita miliki ini. Nah, sudah dapat. Tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 64. 3 kali 4 12. 192. 16 dikali 7. 112. 0 kali 1 0. 16 kali 6 96. 64 dikali 2. 4 kali 2 itu 8. 128. 144 dikali 1 144. Oke, kalau sudah seperti itu, kita lihat dulu di tujuan kita. Tujuan kita itu ini, standar deviasi. Rumusnya ini. Berarti kita harus punya FI dikali XI min X bar pangkat 2. Kita sudah punya di sini. Tinggal kita sigmakan. Sigma itu apa sih? Sigma itu jumlah. Jumlahkan seluruh FI dikali XI min X bar pangkat 2 itu. Jadi kita tambahkan semuanya. Itu hasilnya berapa? Boleh ditambahkan. Hasilnya itu ada 672. Oke, 672. Sekarang kita sudah dapat 672. Kita masuk ke rumus tujuan kita. Rumus tujuan kita itu standar deviasi S. Oke, masukkan nilai yang sudah kita cari. Sigma FI dikali XI min X bar pangkat 2. Hasilnya 672. Per sigma FI. Sigma FI itu apa sih sigma FI? Berarti jumlah seluruh frekuensi, yaitu 20.
...672 kita bagi dengan 20. Itu kalau nggak salah coba kita bagi dulu. 672 dibagi 2 berarti 33,6. 33,6. Nah, selanjutnya cari saja pakai kalkulator akar dari 33,6. Itu berapa sih akar dari 33,6? 5,8. Ini kita bulatkan ya, kita bulatkan ke 5,8. Oke, sudah dapat standar deviasi, maka tujuan kita sudah selesai. Nah, disinilah standar deviasi ditemukan, yaitu 5,8. Oke, nah di sini kita akan menentukan kemiringan dan keruncingan dari data yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, dari kemiringan dan keruncingan, kita singkat dulu tuh. Kemiringan itu kita singkat SK. Keruncingan itu kita singkat dengan A4. Nah, biar tahu lambangnya kita. Nah, habis itu apa sih yang diperlukan? Pertama nih, kita mau mencari kemiringan. Kemiringannya berapa? Bagaimana kemiringannya? Apakah condong ke kiri atau condong ke kanan? Nah, itu kemiringan. Apa yang kita perlukan untuk mencari kemiringan atau SK? SK kemiringan. Itu kita perlu rumusnya 3 dikali X bar dikurang median dibagi S. S itu apa? S itu standar deviasi. Standar deviasi sudah kita jelaskan di pertama tadi. Nah, oke, kita lanjutkan. Apa di sini yang kita perlukan? X bar sudah ada. Standar deviasi sudah dapat. Berarti yang belum median. Nah, median ini median data kelompok. Jadi kita harus mencari median dari data kelompok ini. Oke, median. Sebelum mencari median, kita cari dulu letak kelas median. Letak kelas, kita singkat saja LK. Letak kelas median itu N per 2. Oke, N per 2. N-nya berapa? N-nya 20. Berarti 20 per 2 itu 10. Di mana 10? Frekuensi kita yang 10, maka di sini. Di sini letak kelas mediannya ME. Nah, letak kelas mediannya di sini. Nah, baru kita masuk ke rumus median, ME. Kita singkat ME, median. Habis itu rumusnya itu TB ditambah N per 2 dikurang Fs frekuensi sebelum per Fd frekuensinya dikali interval. Nah, sekarang kita perlu median. Median rumusnya kita sudah dapat tuh median. Median letak kelas mediannya di 10. Oke, sudah. Mediannya TB ditambah N per 2 dikurang frekuensi sebelum dibagi frekuensi si median dikali interval. Oke, kita masukkan TB tepi bawah dikurang 0,5. 71 tepi bawahnya kita kurangkan 0,5 jadi 70,5 ditambah N per 2. N per 2 sudah dapat tuh 10. Oke, 10. Frekuensi sebelumnya, sebelum kelas median, berarti 3 per frekuensi si median itu ada 7. Intervalnya berapa? Antara 67 ke 71. Hitung.
68, 69, 70, 71. Ada 4 intervalnya. Oke, sudah dapat 4. 10 kurang 3. Berapa 10 kurang 3 itu? 7. 7 dibagi 71 dikali 4 itu 4. Jadi hasilnya 74,5. Itulah mediannya. Nah, barulah kita masuk ke SK. SK untuk kemiringan ya. Nah, SK-nya kemiringan. Masukkan angka yang sudah kita cari tadi. 3, X barnya 76,5 kurang median. Mediannya 74,5 per standar deviasi atau S. Sudah kita cari 5,8. Yang berapa nih hasilnya? 76 dikurang 74 itu 2 kali 3 6 per 5,8. 6 dibagi 5,8 itu hasilnya 1,03. Oke, itu untuk kemiringan. Nah, selanjutnya Nah, oke, sini sudah kita dapat kemiringannya itu 1,03. Boleh kita hapus. Oke. Nah, selanjutnya untuk kemiringan. Itu ada 3 jenis. 3 jenis di mana ketika SK yang kita dapat SK lebih besar dari 0, maka dia akan condong ke kanan. Kalau SK sama dengan 0, dia akan simetris. Kalau SK lebih kecil dari 0, dia akan condong ke kiri. Berarti dia negatif. Nah, di sini kita lihat SK kita itu 1,03. 1,03 itu lebih besar dari 0, maka kemiringan yang kita punya itu akan condong ke kanan. Condong ke kanan itu bagaimana? Condong ke kanan itu kemiringannya itu akan landai ke kanan dia. Nah, dia landai di sini. Nah, bagaimana posisinya? Nah, di sini. Nah, oke, posisinya itu ada min, median dan modus. Min, median, modus. Berarti minnya di sini. Min, median, modus. Min, median, modus. Nah, jadi dia condongnya ke kiri. Landai dia. Nah, itu karena SK-nya lebih besar dari 0. Oke, selanjutnya kita akan mencari keruncingan. Rumusnya sigma Fi dikali Xi min X bar pangkat 4. Kalau tadi pangkat 2, sekarang pangkat 4 dibagi N dikali S pangkat 4. Ini rumusnya. Oke, apa yang kita perlukan di sini? Xi min X bar pangkat 4. Pangkat 4. Terus
FI XI min X bar pangkat 4. Berarti tadi yang pangkat 2 kita pangkatkan 2 lagi. Berarti 64 pangkat 2, 16 pangkat 2, 0 pangkat 2, dan seterusnya dipangkatkan 2. Nah, ini dipangkatkan 2, 64 pangkat 2, berarti 64 dikali 64. Hasilnya berapa? 64 kali 64 itu 4096. Nah, selanjutnya 16 kita kali 16 kali 16 256 256 0 tetap 0 16 256 64 4096 144 dikali 144 itu hasilnya 20.736. 20.736. Oke, sampai situ. Selanjutnya kita perlu apa lagi? Dikali dengan FI. Oke, FI dikali XI min X bar pangkat 4. Dikali saja dengan frekuensinya. Kembali lagi kita ke frekuensi kita yang awal itu 3711621. 4096 kali 3. 2056 kali 7 256 dikali 7. 0 dikali 1 dan seterusnya. Itu berapa hasilnya? Oke, boleh dihitung. Hasilnya itu adalah 12.288. Terus ada 1792. Ini tetap 0. Terus ada 1536. 8192. 20.736. Nah, di sini kita perlu sigma. Berarti tinggal jumlahkan saja hasilnya berapa. Tambahkan saja semuanya itu 44.544. Oke, sudah. Kita sudah dapat. Terus kita perlu N. N sudah dapat 20 S. Nah, S itu S yang tadi standar deviasi 5,8. Kita tulis dulu nih S sama dengan 5,8. Oke, baru kita masuk ke rumusnya nih. Terus saya lanjut di bawah. Sigma FI yang atasnya 44.544 per N-nya 20 dikali S pangkat 4. S-nya 5,8. Pangkatkan 4. Berapa hasilnya? Kita lanjut ke sini. 44.544 per 20 dikali 5,8 pangkat 4. Itu hasilnya berapa? Boleh dihitung. Hasilnya itu ada 22.632. Koma ya, hasilnya koma 992. Itu hasilnya. Kalau bingung hitung saja pakai kalkulator ya. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu tinggal dihasilkan. Berapa itu hasilnya? Hasilnya itu 1,968. Setelah dapat keruncingan, setelah dapat keruncingan ini 1, kita kembali ke jenis-jenis keruncingan. Itu ada Leptokurtis,
platykurtis, ada mesokurtis. Yang mana leptokurtis itu jika alfa 4 lebih besar dari 3. Terus platykurtis itu alfa 4 itu lebih kecil dari 3. Nah, alfa 4 sama dengan 3 itu mesokurtis. Apa sih leptokurtis? Leptokurtis itu adalah yakni ketika kurvanya itu sangat runcing, itu namanya leptokurtis. Sedangkan platykurtis itu adalah ketika si kurva agak mendatar. Nah, itu namanya yang kedua nih, platykurtis. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu mesokurtis. Mesokurtis itu ketika kurvanya itu tidak begitu runcing, agak di bawah si leptokurtis dia. Nah, sekarang kita lihat data kita. Berapa alfa 4-nya? Alfa 4-nya 1,968. 1,968 itu otomatis lebih kecil dari 3 dia. Nah, kalau lebih kecil dari 3 berarti platykurtis itu tadi apa? Platykurtis agak mendatar dia. Ini posisinya. Dia agak mendatar. Kalau si leptokurtis dia runcing sangat runcing. Nah, kalau si mesokurtis itu dia tidak begitu runcing, setengah dari si platykurtis. Tapi masih runcing lah si platykurtis. Itu bedanya. Nah, jadi data kita ini alfa 4 lebih kecil dari 3. Itu namanya platykurtis. Kurvanya itu agak mendatar. Itu kurvanya. Mungkin itulah untuk materi menentukan keruncingan dan menentukan kemiringan dan keruncingan. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk materi saat ini. Sekian dari saya, semoga membantu.